sambil duduk aja, Ci. Selamat siang saudara-saudara, mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini begitu indah. Hari ini begitu sukacita kita rasakan, seperti terlebih khusus untuk ibu-ibu, oma-oma, hari ini begitu cantik karena hari ini Happy Mother's Day. Dan ya, kita akan membuka kebaktian kita pada pagi hari ini seindah ibu-ibu yang ada di St. Andrew saat ini. Begitu juga dengan jauh lebih indah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan menaikkan pujian, what a beautiful name it is. What we've got
keluarga, memang sungguh indah dan harum nama Tuhan Yesus. Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang menunjukkan kasih-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau telah membawa kami pada siang hari ini ke tempat ini. Terima kasih untuk kasih yang Engkau telah tunjukkan kepada kami. Terima kasih juga Bapa, hari ini adalah hari Ibu. Kami bisa bersama-sama merayakan hari Ibu. Kami ingin berdoa untuk semua ibu yang ada di sini. Kiranya Engkau boleh terus memberkati mereka, supaya melalui pemberkatan mereka, mereka juga bisa terus memberkati orang-orang lain. Bapa, kami, walaupun kami ingin berdoa dan ingin memberi syukur untuk ibu-ibu kami, tapi kami juga ingin menyatakan bahwa mungkin ada hubungan-hubungan antara ibu dan anak atau ibu dan ibu yang tidak sempurna, tidak baik. Tapi Engkau ingatkan kami untuk terus mau mengasihi, untuk terus mau mengampuni, untuk terus mau datang bersama-sama di hadapan Engkau dan mengatakan bahwa kami ini adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak datang di hadapan Engkau, tapi Engkau telah melayakkan kami semuanya. Bapa, kami juga ingin memberi syukur untuk pemberian-Mu yang terbesar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang rela datang ke bumi ini, hidup sebagai manusia, mati di kayu salib bukan karena Dia orang yang jahat, tapi untuk menunjukkan kasih-Mu terhadap kami, dan juga untuk memberikan jalan keluar dari kehidupan dosa-dosa kami. Engkau bangkitkan Dia pada hari ketiga, dan sekarang naik duduk di sebelah kanan Engkau. Kami yang percaya kepada Tuhan Yesus telah dijanjikan kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, walaupun Engkau terus mengasihi kami, walaupun Engkau telah memberikan kami perintah-perintah-Mu melalui firman-Mu yang terdapat di dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, tapi seringkali dalam kesombongan hati kami mencari jalan sendiri. Kami tidak mau mengikuti Engkau. Dan pada saat-saat itu kami bukan hanya menyakiti hati Engkau, kami menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, bahkan kami juga menyakiti diri kami sendiri. Bapa, kami ingin memberi syukur karena Engkau telah berjanji di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami mengaku akan dosa-dosa kami, maka Engkau akan mengampuni. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Engkau telah berikan pada kami. Terima kasih Bapa untuk kebaktian pada siang hari ini. Kiranya Engkau boleh memberkati kami satu persatu, supaya Engkau mau berbicara kepada kami. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Okay, now the children are going to be doing a presentation for Mother's Day. So, welcome. Please come forward. Those of you who are doing the presentation. Wonderful. God
always put up with me since I was born. Every day I look up to you, wondering how you're able to keep hold of me. Obviously, it's because I'm unique. Also, it's because you love and care for me. I will always feel so blessed having a mom just like you. Thank you. Kami mengajak jemaat untuk bernyanyi bersama. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, agar sasunya menyinari dunia. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, agar satunya menyinari dunia. Thank you, guys. That was really good. We're now going to pray for the Sunday school children to go to their classes and also the teens. So let's pray. Heavenly Father, we thank you for these children. We thank you, Lord, that they are able to come today. We pray, Lord, that as they leave now and as they go to their Sunday school classes and also for the teens, that they may be able to learn a little bit more about you. We pray, Lord, that our hope for them is that they will continue to know you all throughout their lives. We pray also for the teachers. May you bless them and anoint them with your Holy Spirit so that they may be able to teach well. We pray all these things in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Okay, so you guys can go to your Sunday school and the teens can go to their teens class as well. We'll now have the notices. Selamat siang pada jemaat yang terkasih. Warta pada hari Minggu ini, pertama-tama kami ucapkan selamat hari Minggu kepada saudara-saudara sekalian. Dan buat yang pertama kali datang berbakti di tempat ini, kami ucapkan selamat berbakti dan dinantikan kehadirannya kembali pada hari Minggu yang akan datang. Kami ingatkan juga sebagai warga yang bertanggung jawab, kita diharapkan untuk men-scan QR Code COVID-19 Tracer App yang ada di foyer di depan. Hari ini adalah Hari Ibu, Mother's Day. Kita merayakannya. Pada hari ini, IC dan jemaat mengucapkan selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu sekalian. Kami mengundang para ibu untuk merayakan Hari Ibu dengan makan siang bersama di hall di sebelah sesudah kebaktian ini selesai. Bible study. Kami mengundang seluruh jemaat, tua muda yang ada di tempat ini. Mari kita sama-sama belajar. Bible study yang akan datang akan diadakan pada hari Jumat 21 Mei jam 19.30 secara online. Jadi kita tidak perlu datang malam-malam dengan kedinginan ya. Cukup kita klik saja melalui Zoom dan kita semua belajar bersama-sama. Rapat IC pada Minggu 23 Mei akan diadakan sesudah kebaktian hari Minggu. Kami mengingatkan bahwa pada Minggu 23 Mei 2021 ada Golden Offering atau persembahan tahunan.
Persembahan tahunan ini sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan yang telah kita terima selama tahun ini dan diadakan dalam rangka menyambut Hari Pentakosta. Terima kasih. Sekarang kami berikan kesempatan pada jemaat sekalian untuk memberikan salam damai. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami bersama-sama datang ke hadapan hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga mengingat dengan beberapa hal yang penting untuk hidup ini. Kami mengharap berdoa agar orang-orang percaya mau makin mendekatkan diri kepada Tuhan yang sudah mau menebus dosa manusia dan menjadi juru selamat dunia. Semoga makin banyak orang yang tergerak hatinya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Dunia dipenuhi oleh orang-orang percaya dan makin banyak orang yang mau mengikut Kristus. Kita doakan anggota keluarga dan saudara-saudara kita agar selalu mengikuti Kristus dan bersedia mengabarkan berita sukacita kepada semua orang yang dikenal dan ditemuinya. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang perlu didoakan, khususnya mereka yang dalam kesusahan, mereka yang dalam kesempitan karena kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua, mereka yang sedang menderita sakit, yang tidak memiliki pekerjaan, orang-orang yang dalam kesusahan karena sakit, karena kesulitan ekonomi, karena kesulitan izin tinggal di New Zealand, maupun persoalan keluarga. Ya Tuhan, kami berdoa supaya setiap anggota gereja St. Andrew dan semua orang percaya dapat melakukan kebaktian hari ini dan setiap hari Minggu mendapatkan berkat rohani, agar para pendeta dan para petugas gereja diberkati dan dapat melaksanakan tugas gereja mereka dengan setia. Ya Tuhan, kami berdoa khususnya untuk pendeta kami, Pendeta Yohanes dan Reverend David William, supaya mereka dilindungi dari sakit dan tetap dalam keadaan sehat, sehingga mereka dapat mengajar semua anggota jemaat untuk lebih mampu memuliakan Tuhan dan setia pada ajarannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga, para pemuda dan anak-anak, sehingga mereka mau makin mendekatkan diri dan lebih mengenal Kristus dan ajarannya, dan mereka mampu menghadapi orang-orang yang belum percaya dan belum mau menerima Tuhan dengan memberikan contoh-contoh kehidupan sebagai pengikut Kristus yang setia. Ya Tuhan, kiranya Tuhan melindungi dan memberkati orang-orang Kristen dan gereja-gereja di seluruh dunia, sehingga mereka diberi kekuatan dalam Yesus Kristus.
Kami mendoakan orang-orang percaya supaya mereka menjadi sinar pembawa terang dari surga bagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Ya Bapa, kami berdoa juga agar pencetakan dan penyebaran Alkitab di seluruh dunia dapat berjalan lancar, khususnya untuk negara-negara yang belum mengenal Kristus dan keluarga-keluarga yang tidak mampu membeli Alkitab. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia yang menetapkan bahwa hari raya Idul Fitri jatuh pada hari tanggal 13 Mei tahun ini. Agar situasi di Indonesia menjelang masa Lebaran dan pada hari raya Idul Fitri dapat berlangsung dengan tentram dan aman. Ya Tuhan, kami berdoa khususnya untuk Indonesia yang dipimpin oleh Presiden kami, Jokowi, dan para menteri, supaya mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik dan mereka tidak melakukan korupsi, tidak menimbulkan terjadinya huru-hara, sehingga situasi di Indonesia yang ditimbulkan oleh COVID-19 dapat segera terkendali dan kehidupan menjadi lebih aman dan rakyat makin makmur. Kami berdoa untuk orang-orang yang tetap menggunakan cara yang salah, korupsi, menjatuhkan dengan cara yang tidak benar, supaya mereka pun makin mengenal Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk negara New Zealand ini di mana kami tinggal, di mana kami berada, sehingga orang-orang yang memiliki jabatan di pemerintahan, mereka mau percaya pada Tuhan dan Juru Selamatnya. Biarlah orang yang makin menjauh dari Tuhan mau kembali menjadi pengikut Kristus, sehingga tidak membuat orang-orang makin lama makin tidak mengenal Engkau. Ya Tuhan, biarlah orang-orang percaya mau melayani Engkau kembali dimanapun juga mereka ditugaskan dan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami akhiri doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan firman pada hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kerajaan, punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah orang yang membaca dan melakukannya. Haleluya. Haleluya.
Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa kami di surga, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau mengurapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu Bapa, supaya keseluruhan dari keberadaan kami boleh terbuka. Mata kami, pikiran kami, telinga kami, hati kami. Supaya kami mau mendengarkan, kami bisa mengerti, dan yang paling penting sekali, kami mau melakukan. Urapi juga hamba-Mu, supaya semua yang keluar dari mulutnya hanya membesarkan dan memuliakan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kita meneruskan seri khotbah yang mempelajari kitab 1 Petrus. Hari ini kita meneruskan topik yang sama dari minggu lalu, yaitu hidup yang berkenan di mata Tuhan, jadi bagian 2, supaya untuk mengingatkan apa yang kita sudah pelajari minggu lalu, sebagian dari itu. Minggu lalu kita kalau ingin hidup berkenan di mata Tuhan, kita diingatkan untuk mempunyai 3 komitmen. Yang pertama adalah mempunyai pikiran yang sama dengan Yesus. Yang kedua adalah mengikuti kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah meninggalkan keinginan duniawi. Pada hari ini teks kita dari 1 Petrus 4 ayat 7 dan 11 itu memberikan kita 4 hal lagi yang bisa membuat kita hidup berkenan di mata Tuhan. Ada 4 hal. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah berdoa dengan baik. Ayat 7 mengatakan bahwa ada 2 hal yang akan membuat kita bisa berdoa. Yang pertama adalah menguasai diri, dan yang kedua adalah ketenangan hati atau sikap yang tenang. Nah, saudara-saudara, kita harus ingat bahwa kalau kita sekarang sudah percaya, kehidupan kita seharusnya tidak dikuasai lagi oleh keinginan-keinginan duniawi. Tapi kenyataannya berbeda ya. Bukan berarti kita bisa langsung menguasai diri, tapi bagaimana caranya kita menguasai diri supaya kita jangan dikuasai oleh hal-hal yang duniawi. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mengatakan bahwa kalau kita ingin dikuasai kehidupan kita oleh Tuhan, maka kita harus menempatkan Tuhan Yesus di tempat yang teratas. Dia yang menjadi penguasa kehidupan kita. He has to be the Lord of our lives. Tapi kalau yang lain-lain yang menguasai diri kita, ya, umpamanya harta kita, atau keluarga kita, atau karir kita, atau hal-hal yang lain, maka kehidupan kita dikuasai oleh hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita dikuasai oleh Tuhan, maka kita bisa menguasai diri kita untuk melawan hal-hal yang duniawi. Jadi, kalau kita ingin mau bisa berdoa, kita harus menguasai diri. Meninggalkan hal-hal yang dulu, sebelum kita percaya. Kita terus memakai kekuatan Tuhan. Hal yang pertama. Yang kedua adalah ketenangan hati. Ketenangan hati itu seperti apa sih? Apa artinya ketenangan hati? Ketenangan hati itu adalah kita, ketenangan itu dari mana? Dari pikiran, bukan? Ya. Minggu lalu kita diajarkan untuk menguasai pikiran, ya, menjaga pikiran. Bagaimana kita bisa menjaga pikiran? Minggu lalu saya juga mengatakan bahwa di dalam bidang IT ada satu akronim
gigo, gaigo, ya, G-I-G-O. Ingat ya, bukan B-E-G-O ya, bukan bego ya. Gigo itu garbage in, garbage out. Jadi apa yang masuk ke dalam pikiran kita itu mengontrol kita. Jadi kita harus menguasai pikiran kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang dikuasai dengan pikiran-pikiran yang negatif. Nah, kalau kita menguasai diri, pikiran kita jaga, maka kita bisa berdoa dengan baik. Tapi saudara-saudara ingat beberapa minggu yang lalu kita juga diingatkan di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7, di sana dikatakan bahwa suami dan istri, ya, para suami dikatakan, hai suami-suami, engkau harus menghormati istrimu dan engkau harus mengerti istrimu supaya apa? Supaya doamu tidak terhalang. Supaya doamu tidak terhalang. Istri-istri jangan senang-senang dulu ya. Karena itu katanya untuk suami doang. Saya yakin juga itu juga bisa diaplikasikan untuk istri, supaya istri juga menghormati suami, istri juga mengerti suami. Supaya apa? Supaya doa-doamu juga tidak terhalang. Jadi kalau kita mau supaya doa kita itu tidak terhalang, kita bisa berdoa dengan baik, jagalah hubungan antara suami dan istri. Jaga. Jadi hal yang pertama adalah berdoa dengan baik kalau kita ingin hidup berkenan di mata Tuhan. Sudahkah kita tekun berdoa dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya berdoa 3 kali dalam satu hari? Waktu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Ya. Saya kalau waktu masih kecil selalu cuma 3 kali. Saya pikir udah cukup lah 3 kali ya. Saya dibilangin kan sama mama saya, ayo berdoa sebelum makan, berdoa dulu. Ya, berdoa. Ya. Tapi jangan, kehidupan kita itu harus digambarkan seperti orang yang terus berdoa. Berdoa itu bukan berarti kita harus merem matanya, kita harus duduk atau kita harus diam. Kita bisa berdoa kapan saja. Berbicara dengan Tuhan. Itu berdoa. Kalau kita ingin kehidupan kita berkenan di mata Tuhan, berdoa dengan baik. Hal yang pertama. Hal yang kedua adalah saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ayat 7 mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Tapi perhatikan saudara-saudara bahwa dalam ayat 8 itu bukan hanya dikatakan kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya ada satu frasa di sana dikatakan, tetapi hal yang paling penting dari semuanya, above all, di atas segala-galanya, saling mengasihi. Berarti ini satu hal yang sungguh sangat penting. Okay? Sungguh sangat penting. Nah, saya bacakan ayat 8 dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Kalau kita tanya, kenapa sih kita harus mengasihi, saling mengasihi dengan sungguh-sungguh di atas segala-galanya? Karena apa? Karena kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru di sana dikatakan menutupi segala dosa atau banyak dosa ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan seperti ini. Sebab dengan saling mengasihi kalian akan bersedia juga untuk saling mengampuni. Jadi menutupi dosa-dosa itu adalah mengampuni. Mengampuni. Ya. Saya rasa saudara-saudara banyak di sini yang tahu bahwa di dalam bahasa aslinya terjemahan baru yaitu bahasa Yunani ada 3 kata yang dipakai untuk kasih. Agape, filio, dan eros. Di dalam perjanjian baru hanya 2 yang dipakai. Agape dan filio. Okay? Agape itu kasih seperti apa? Agape itu adalah kasih seperti yang Tuhan mengasihi kita. Kasih yang tanpa
kondisi. Kasih yang tidak tergantung apakah yang dikasihi itu akan mengasihi kita kembali. Tidak ada, sama sekali tidak ada kondisi. Itu adalah kasih Tuhan, agape. Ya. Dan di dalam Alkitab dikatakan di dalam Roma 5 ayat 8, saya lupa apakah saya saya nggak cantumkan. Roma 5 ayat 8 bisa dicatat, karena di sana dikatakan, tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa. Kapan Tuhan Yesus mati di kayu salib? Setelah kita sudah baik, setelah kita sudah dihapus dosanya? Belum. Sebelum itu masih kita berdosa. Dengan kata lain, kita itu najis, kita itu jijik di mata Tuhan, kita itu kotor. Tapi Yesus datang ke dunia. Yesus mau mati di kayu salib waktu kita semuanya berdosa. Itu adalah kasih agape, saudara-saudara. Ya. Kasih phileo adalah kasih yang antara saudara, ya, keluarga, saudara, kakak, adik. Oke? Nah, kalau saya tanya kira-kira di ayat ini, ayat 8, kira-kira kata apa yang dipakai, saudara-saudara? Agape atau phileo? Agape, saudara-saudara. Agape. Ya. Jadi saling mengasihi. Kita harus mengasihi supaya apa? Supaya kita bisa mengampuni. Kalau kita mengasihi tanpa kondisi, maka kalau orang lain berbuat salah kepada kita, kita lebih mudah untuk mengampuni. Ya. Balik lagi saudara-saudara, pikiran kita apa yang kita isi. Kita harus berhati-hati. Saudara-saudara, kalau saya tanya, kalau saudara-saudara nonton film, ya biasa kan, kita kan banyak yang nonton film atau baca buku ya. Terus segitu ada penjahat. Oke? Terus ada jagoannya. Gitu ya. Jagoannya keluarganya dibunuh atau diapain gitu ya. Nah, terus begitu jagoannya ini membalas pada orang yang jahat. Waktu kita lihat dia dibalas, kita kan sering, nggak tahu lah kalau saudara-saudara, kalau saya begini, syukurin lu, jahat, makanya begitu sih, ya, biarin. Apa yang kita isi di dalam pikiran kita, saudara-saudara. Jangan salah ya, saya bukan bilang nggak boleh nonton ya, boleh nonton ya. Ya kita kadang-kadang kan nggak tahu ya ceritanya seperti apa nanti filmnya gitu ya. Tapi kita harus jaga. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita ini sebagai manusia ini tidak mudah mengampuni. Maka dari itu kita harus mengasihi orang-orang dengan kasih agape. Ya. Saling mengasihi dengan sungguh-sungguh supaya apa? Supaya kita bisa mengampuni saudara-saudara. Jadi itu adalah hal yang kedua kalau kita mau hidup berkenan di mata Tuhan. Hal yang ketiga adalah memberi tumpangan. Memberi tumpangan. Saudara-saudara mungkin di sini saya nggak tahu apakah saudara-saudara tahu pada waktu dulu nggak ada ya. Kalau sekarang kalau kita mau pergi kemana, ada hotel, ada motel, ada bed and breakfast gitu ya. Jadi gampang, asal ada uang, no problem. Gitu ya. Kalau dulu nggak ada saudara-saudara. Jadi kalau ada orang yang bepergian, mau pergi ke sini atau ke sana, apalagi kalau penginjil, ya, mau pergi dari sana ke sini ke situ, tinggalnya di mana? Susah sekali setengah mati, susah sekali. Jadi maka dari itu, pada waktu dulu penting sekali kita memberikan tumpangan. Oke, orang-orang Kristen itu memberi tumpangan. Ada orang dari luar kota datang, ayo sini masuk, tinggal sama-sama tempat saya, gitu ya. Nah, mungkin kalau sekarang kita bilang, siapa sih yang mau seperti itu? Ya, orang kalau jalan-jalan, orang itu kayaknya lebih enak tinggal di hotel sendirian gitu ya, di motel ya nggak usah
nggak usah beramah-tamah ya, mau ngapain silakan, enak-enak aja gitu ya. Kalau tinggal sama orang kan mesti sedikit-sedikitnya basa-basi, mesti ngobrol-ngobrol, udah capek juga mesti ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Kita bisa pikir, berarti ayat ini mah udah nggak ada aplikasinya lagi untuk saya. Tunggu dulu. Di dalam Alkitab selalu ada aplikasinya, kita bisa mengaplikasikannya. Oke. Jadi memang kita sekarang tidak perlu lagi memberikan tumpangan. Ada situasi-situasi yang kita bisa ya, tapi tidak selalu, tidak begitu penting lagi. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan? Kita bisa mengaplikasikan dengan kita membantu orang lain. Jadi kalau kita melihat bahwa ada orang-orang yang memerlukan bantuan, orang-orang yang kekurangan seumpamanya, apakah kita mau berani meminjamkan uang kepada mereka atau memberikan kepada mereka? Ya. Kalau kita melihat bahwa dia sedang mengalami satu tantangan dalam kehidupan atau dalam situasi pekerjaannya dia, apakah kita mau menghabiskan waktu untuk mendengarkan situasi dia, untuk mungkin bisa memberikan input yang positif dalam kehidupan dia, atau kita hanya mempunyai sikap lu gue, pokoknya gue selamat, lu udahlah gue nggak tahu dah ya. Jangan saudara-saudara ya, kita harus mau membantu, saling membantu. Oke? Tumpangan itu aplikasinya sekarang kalau kita melihat ada orang yang memerlukan bantuan, maukah kita membantu? Hal yang ketiga. Hal yang keempat adalah saling melayani. Saling melayani. Di dalam ayat 10 dan 11 di sana dikatakan, Petrus mengatakan bahwa kita harus saling melayani. Saudara-saudara, seringkali kita ini kalau ditanyain, mau melayani atau enggak, sering jawabannya adalah, saya enggak bisa, gitu ya. Saya kan enggak dikasihin karunia sama Tuhan. Itu loh, Pak Hadi aja deh, gitu ya. udah lebih tua ya, udah lebih bijaksana gitu ya, udah karunianya banyak gitu ya, udah dia aja gitu. Jangan saudara-saudara, jangan. Saudara-saudara perhatikan di sini di ayat 10. Saya bacakan lagi. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Bukan hanya Pak Hadi. Bukan hanya pendeta. Bukan hanya penatua. Bukan, saudara. Tiap-tiap orang. Bukan satu. Setiap orang diberikan karunia. Maukah kita memakai karunia itu untuk melayani? Semua diberikan. Jadi saudara-saudara, kita harus berani memakai apa yang kita sudah diberikan oleh Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, jangan salah ya. Kita kadang-kadang bilang, wah saya diberikan karunia sama Tuhan, wah supaya saya bisa hebat kelihatannya. Jangan saudara-saudara. Supaya saya bisa ditinggikan. Jangan saudara-saudara. Bukan. Kita diberikan karunia oleh Tuhan untuk apa? Untuk melayani. Ya. Dan di dalam ayat 11 di sana dikatakan untuk apa lagi? Untuk meninggikan Tuhan, bukan untuk untuk meninggikan diri kita sendiri, untuk memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kalau kita diberi kesempatan untuk melayani, maukah kita melayani?
Mungkin ada yang saudara-saudara pikir, aduh saya nggak tahu loh karunia saya apa. Dicoba. Dicoba. Kalau nggak dicoba gimana caranya bisa tahu? Ya, dicoba. Kalau ada kesempatan, diberikan kesempatan, dicoba dulu. Karunia itu bukan berarti kalau kita sudah diberikan oleh Tuhan kita bisa langsung perfect. Bukan, saudara-saudara. Karunia itu dikasih bibitnya, terus kalau kita pakai, itu bisa dikembangkan. Bisa lebih menjadi perfect, bisa lebih menjadi sempurna. Maukah kita memakai? Maukah kita melayani, saling melayani? Jadi saudara-saudara, kalau kita mau hidup berkenan di mata Tuhan, ingat akan 4 hal ini. Berdoa. Apakah kita berdisiplin berdoa? Atau hanya cuma 3 kali sehari? Ya. Apakah ada halangan-halangan di dalam kehidupan kita yang menghalangi doa-doa kita? Apakah kita mau saling mengasihi dengan kasih agape, dengan sungguh-sungguh? Apakah kita mau menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan kita? Apakah kita mau saling melayani? Tapi ingat, kalau kita melayani bukan untuk ketinggian, meninggikan diri kita sendiri, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi kami ingin memberi syukur karena Engkau memberikan kami 4 petunjuk untuk bisa menjalankan kehidupan yang berkenan di mata Engkau. Ditambahkan lagi dari minggu lalu, 4 lagi. Ajarkan kami Bapa untuk terus mau hidup berkenan di mata Engkau. Ingatkan kami Bapa bahwa dengan kekuatan Engkau, kami bisa melakukan hal-hal yang mustahil kalau kami memakai kekuatan kami sendiri. Tapi kami bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih dari apa yang kami bisa lakukan dengan kekuatan kami sendiri. Kalau kami bersandar kepada Engkau, kalau kami mau memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli untuk mengingatkan kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita semuanya diberikan kesempatan untuk membawakan persembahan kita masing-masing.
Ingatkan kami Bapa bahwa semua yang kami ada itu hanya datang dari Engkau. Dan kalau kami bawa persembahan kami pada siang hari ini, yang dibawakan pada siang hari ini dan juga yang sudah dimasukkan ke dalam bank account secara otomatis, sebenarnya kami hanya mengembalikan sebagian dari apa yang Kau telah berikan pada kami. Terimalah apa yang kami bawa, kuduskanlah dan pakailah untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebagai nyanyian pengutusan, kita akan menyanyikan lagu dari KJ 427, bait 1, 2, dan ketiga. Pulanglah dari tempat ini dan ingatlah bahwa Tuhan kita sungguh sangat mengasihi kita. Dan karena itu, marilah kita saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Yang mothers please stand up. Anak-anak nanti mau kasih something, jadi mereka bisa tahu siapa yang bisa dikasih. Yang mothers stand up please. So I hope every mom has got at least one. So we are going to, if okay. Okay, for those of you who didn't get a card, you can have more food later on. Okay? Kalau kartunya nggak dapet, makannya boleh nambah. Kalau kartunya dapat 2, makannya cuma separuh. Oke, sekarang kita akan keluar ke hall. Dan nanti sebelum makan untuk ibu-ibu, pertama ibu-ibu dulu ya, bapak-bapak nanti kalau ada sisa-sisa baru boleh ya. Nggak ada sisa ya? Berniat habisin, oke. Ya, nanti doanya di sana ya. Oke, kita akan doa di sana. Sekarang kita bisa keluar.